Salam damai sejahtera, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya pernah mendengar ada seorang teman bertanya, Yesus kan Tuhan, kenapa dia mesti mati di kayu salib? Kalau dia benar Tuhan, kan tinggal bersabda saja, maka semua pasti akan terjadi. Kan jadi aneh kalau Tuhan mesti mati. Masa Tuhan mati? Memang kalau kita ketahui, iman orang itu macam-macam. Seringkali manusia tidak mampu mengerti apa rencana Tuhan. Karena ya memang otak kita kan cuma segede bakpao. Rasanya sulit untuk memahami Tuhan yang begitu besar. Yang bahkan jauh lebih besar daripada alam semesta. Puji Tuhan, ternyata Allah sudah mengetahui hal ini sejak awal. Makanya Allah mengizinkan kita untuk lebih mengetahuinya. Dengan membiarkan dirinya ditemukan oleh manusia. Sehingga kita bisa mengenal Allah lebih dekat lagi melalui kitab suci. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, termasuk Anda dan saya, sudah jatuh dalam dosa. Semua orang? Ya, semua orang. Tentunya kecuali Yesus. Karena dia memang sungguh-sungguh manusia, tapi dia juga sungguh-sungguh Allah. Dengan kita jatuh dalam dosa, maka dikatakan kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Apa maksudnya? Allah sangat mengasihi kita, umat ciptaannya yang paling sempurna. Namun, sejak pertama kali kita manusia jatuh dalam dosa dengan makan buah pengetahuan, maka ya manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ini dapat kita baca di Kejadian 3, di mana di situ dijelaskan bagaimana manusia setelah berdosa, dia diusir keluar dari Taman Eden. Sejak saat itu, dia tidak lagi bersama Allah. Tentunya sejak saat itu juga laki-laki harus bekerja keras untuk menghidupi dan memberi makan keluarganya. Dari yang sebelumnya itu sudah diberikan dan disediakan oleh tanah. Kenapa? Karena tanah sudah dikutuk. Demikian juga wanita akan menderita banyak kesakitan saat melahirkan. Sejak saat itulah seluruh manusia, keturunan Adam dan Hawa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang, sekali lagi, tanpa kecuali. Kenapa? 1 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita sudah menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jelas bukan kalau semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tidak satupun yang tidak pernah berbuat dosa kecuali ya Yesus tadi. Padahal kita semua juga tahu dari Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wah, rasanya kok seram ya kalau kita semua akan menerima maut karena dosa kita. Karena kita semua sudah jatuh dalam dosa. Namun ya untungnya karena kasih karunia Allah lah kita bisa beroleh keselamatan untuk dapat hidup kekal bersama Yesus. Karena melalui Yesus lah hubungan kita yang terputus dipulihkan. Penghalang yang membatasi pun dikoyak dan diruntuhkan seperti tertera pada Markus 1 ayat 9. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Melalui peristiwa itu, kita sadar kalau Yesuslah yang memulihkan hubungan kita dengan Allah. Melalui peristiwa itu, tembok tebal pembatas sudah dihancurkan, sudah dikoyak. Makanya seringkali kita juga bilang, Yesus adalah pengantara kita. Meski demikian, masih banyak loh saudara-saudara kita yang tidak dapat menerimanya. Kalau memang Yesus adalah Tuhan yang bisa memberi kita keselamatan, kenapa dia harus mati? Kan Yesus telah berfirman saja semua terjadi. Ya, sekali lagi, mungkin mereka juga kurang mengerti. Untuk itu maka baiklah kita ketahui bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, maka jiwanya atau nyawanya sudah tergadai kepada iblis. Yang notabene jiwa dan nyawanya sudah menjadi milik iblis.
Jadi dia sudah tidak berkuasa lagi terhadap jiwa dan nyawanya sendiri, melainkan iblis. Selama manusia masih hidup dalam belenggu dosa, maka sulit baginya untuk bisa keluar dari dosa itu. Apalagi keluar dengan kekuatannya sendiri. Karena sudah dikuasai oleh iblis, dimiliki oleh iblis yang notabene memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada kekuatan manusia. Bahkan Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Untuk bisa keluar dari itu semua, kita perlu menebus kembali nyawa kita. Kita perlu tebus kembali jiwa kita. Ya, tentunya harus ada harga yang dibayarkan. Dan kita pasti tidak mampu membayarkan itu. Imamat 17 ayat 11 mengatakan, karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Ya, makanya perjanjian lama di kitab Imamat mengatakan kurban darah domba jantan dan darah lembu jantan dapat menjadi korban penghapus dosa. Nah, di situ dikatakan diperlukan darah untuk memulihkan dan menebus nyawa manusia. Karena yaitu, ternyata nyawa semua makhluk, termasuk manusia, ada di dalam darahnya. Kan kita tahu, orang kalau menyembelih hewan, ya cukup dipotong nadi besarnya, bisa ada di leher, keluar, maka matilah dia setelah darahnya habis. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa mesti pakai darah Yesus? Matius 5 ayat 17 dengan jelas mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Untuk itulah Yesus merasa perlu untuk melalui semuanya itu. Dia lakukan sesuai perjanjian dengan Allah. Kenapa dia disuruh turun ke dunia? Dengan menyerahkan nyawanya dengan rela untuk menebus semua dosa Anda dan saya. Matius 26 ayat 28 mengatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sekarang lagi pertanyaannya adalah, bagaimana hidup kita setelah kita ditebus? Apa masih menjalani hidup lama kita? Atau bagaimana? Ingat, si jahat tentu gak senang kalau barang miliknya itu hilang. Meskipun sudah ditebus dengan layak dan jujur. Bahkan Tuhan sendiri yang menebusnya. Tapi dia tahu manusia lemah. Tentu dengan segala cara dia mau ambil balik. Dengan hidup turut dunia, artinya kita mau menyerahkan kembali nyawa kita kepada si jahat. Pasti dia akan terus berikan halangan, godaan, dan cobaan bagi kita. Saya jadi ingat ada seorang Romo di meja makan yang mengatakan, digoda boleh, asal jangan sampai tergoda. Karena 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tapi kita jangan takut juga. Karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia pasti beri kita kekuatan untuk terus bertahan. Untuk itu kita juga perlu ketahui Yohanes 12 ayat 31 bilang apa? Sekarang sudah berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Kalau kita bersama Yesus, mereka juga pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Jelas bukan? Untuk itulah maka kita perlu selalu tinggal dalam Yesus senantiasa. Kita juga perlu tahu Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 juga mengatakan kita harus senantiasa tinggal dalam Yesus seperti ranting yang terus menempel pada pokoknya. Kalau kita lepas dan menjadi kering dan mati. Kalau sudah kering dan mati, buat apa? Ya hanya kemudian untuk dibakar saja. Tapi kalau kita terus menempel, kita akan berbuah banyak. Sebab di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, rugi kan kalau kita sudah selamat, kita sudah boleh beroleh keselamatan,
Namun kita tergoda dan jatuh lagi, mulai lagi dari titik nol lagi. Seperti Amsal 26 ayat 11 mengatakan, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Untuk itulah kita perlu untuk selalu berjaga-jaga dengan selalu harus melekat pada Yesus. Lebih mengenal Yesus lebih dalam lagi. Dengan semakin rajin membaca kitab suci, kita juga bisa bangun relasi kita yang lebih intim dengan Yesus dengan memperbaiki hidup doa kita. Kita bergabung dengan komunitas yang berpusat pada Yesus dan beribadat. Kita berani bersaksi kalau kita sudah dijamah dan kita sudah mengalami Yesus, kasih Kristus. Dan sebagai buahnya kita perlu berani keluar untuk berani melayani. Bukankah dapat kita lihat di Matius 20 ayat 28, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia datang bukan untuk melayani. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Last but not least, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang untuk dapat ditelannya. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan juga di subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.